Di pusat California, bom waktu geologis siap meledak, dan disitulah situasi menjadi menyeramkan. San Andreas Fault, dengan panjang 1.200 km di seluruh negara bagian California, berperan sebagai garis tektonik utama di wilayah tersebut. Selama lebih dari 100 tahun, kesalahan tersebut telah menyimpan energi dalam diam, menunggu waktu yang tepat untuk melepaskan intensitasnya sepenuhnya. Ketika lempeng Pasifik dan Amerika Utara bertabrakan, gerakannya seharusnya perlahan. Tetapi mereka terkunci, menciptakan tekanan secara terus-menerus. Ketika patahan itu patah, California akan dilanda gempa bumi besar yang mengakibatkan kerusakan total. Bencana ini yang akan terjadi bukanlah hanya ancaman di kejauhan. Tidak terhindarkan bahwa ini terjadi dalam hidup kita. Para ilmuwan khawatir dengan aktivitas seismik terbaru di Parkfield. Acara atau pola seismik apa yang diamati di sana? Apakah realistis untuk mengharapkan bahwa sesuatu dapat mengurangi kemungkinan terjadinya gempa bumi yang mirip dengan gempa tahun 1906? Jawabannya bisa jadi lebih memprihatinkan dari yang Anda kira. Bagian Parkfield dari patahan San Andreas, yang terletak di wilayah pusat California, mewakili misteri geologis yang telah menarik perhatian para ilmuwan selama lebih dari 100 tahun. Terletak di kota yang tenang, Parkfield dihuni oleh hanya 18 orang. Bagian patahan ini menyimpan rahasia seismik yang telah membingungkan para peneliti selama berabad-abad. Bagian dari patahan San Andreas mengalami gempa bumi moderat secara teratur, dengan alasan yang belum sepenuhnya dipahami. Catatan sejarah mengungkapkan pola menarik, dengan kejadian signifikan pada tahun 1897, 1841, 1901, 1922, 1934, dan 1966. Pada setiap kesempatan itu, tanah bergeser dan bergetar, menyebabkan gelombang getaran dan getaran yang teratur di wilayah tersebut. Frekuensi reguler dari kejadian ini, dengan rata-rata sekitar 22 tahun antara peristiwa, telah membuat Parkfield menjadi laboratorium alam yang sesungguhnya. Gempa bumi terbaru terjadi pada 28 September 2004, ketika gempa dengan magnitudo 6.0 mengguncang wilayah tersebut. Dirasakan di seluruh negara bagian dan bahkan di area Teluk San Francisco. Meskipun moderat, gempa bumi tersebut menghasilkan data berharga bagi para ilmuwan untuk mempelajari dinamika kompleks retakan sesar dan tanda-tanda yang mendahului peristiwa seismik. Telah diluncurkan inisiatif ambisius, Observatorium Kedalaman San Andreas Fault, (SAFOD), mengakui peluang penelitian yang ditawarkan oleh segmen ini dari kegagalan. Di dekat Parkfield, sebuah tim ilmuwan memulai misi berani untuk mengebor ke inti San Andreas Fault. Dengan meletakkan serangkaian sensor pada kedalaman 2-3 km di kerak bumi, mereka berharap mendapatkan wawasan yang belum pernah terjadi sebelumnya tentang interaksi kompleks dari gaya tektonik yang mempengaruhi perilaku gempa bumi. Data Anda menunjukkan bahwa, sekali lagi, ada akumulasi energi tegangan yang signifikan pada kegagalan, serupa dengan periode sebelum gempa bumi sebelumnya. Selain itu, sistem cacat yang lebih luas dari San Andreas telah menunjukkan peningkatan aktivitas seismik dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun gempa bumi kecil tidak selalu menjadi pelopor langsung dari peristiwa besar, terkadang dapat menunjukkan akumulasi tekanan besar sepanjang kegagalan. Memprediksi waktu dan magnitudo gempa bumi tetap menjadi sebuah ilmu yang belum sempurna. Namun seiring berjalannya waktu, kita akan fokus pada aktivitas terbaru yang tidak biasa di patahan San Andreas. Apa yang terungkap dari sejarah seismik daerah tersebut mengenai kejadian-kejadian ini, dan mengapa mungkin kita berada di depan gempa bumi besar? Sebelum kita memasuki detail yang menyeramkan, mari kita kontekstualisasikan. California Selatan terbiasa dengan gempa bumi, dengan rata-rata 10.000 kejadian per tahun. Sebagian besar tidak terasa, namun jumlah yang signifikan adalah pengingat jelas bahwa negara bagian itu dilintasi oleh 500 patahan aktif. Manapun dari patahan tersebut bisa memicu gempa bumi kapan saja. Salah satu patahan yang paling menonjol adalah patahan San Andreas, yang membentang sejauh 800 mil. Dari San Francisco ke Teluk California, melewati Los Angeles dan melintasi perbatasan Meksiko. Patahan terkenal ini telah ada selama 30 juta tahun, terbentuk oleh pertemuan lempeng tektonik Pasifik dan Amerika Utara. Untuk memahami cara kerja patahan San Andreas, bayangkan dua kereta yang sangat lambat dan berat bergerak ke arah yang berlawanan. Salah satu kereta, mewakili lempeng Pasifik, bergerak ke barat laut, sementara yang lain,
melambangkan lempeng Amerika Utara, maju ke tenggara. Pada pandangan pertama, kita mungkin mengasumsikan bahwa kereta akan terus bergerak, melewati satu sama lain tanpa kesulitan. Kereta tidak beroperasi seperti itu. Sebaliknya, mereka begitu penuh dengan bagasi dan penumpang sehingga akhirnya bertabrakan dan berhenti. Daripada melambat, para masinis terus menambahkan arang hingga sejumlah besar energi terakumulasi. Akhirnya, energi itu menjadi begitu intens sehingga semuanya hancur. Kereta maju, menjauh satu sama lain, membuat gerbongnya gemetar dan menjatuhkan beberapa orang. Secara sederhana, itulah yang terjadi di Sesar San Andreas. Selama 30 juta tahun, kedua lempeng bergeser sejauh 560 km yang luar biasa satu sama lain. Selain wilayah yang relatif tenang di tengah California, gempa bumi terjadi di sana dalam serangan tiba-tiba. Masing-masing menunjukkan satu hal, keberadaan gempa bumi yang mendekat. Fenomena ini secara teknis disebut gerakan lempeng geser. Lebih jarang terjadi daripada jenis lain, tetapi itulah yang membuat San Andreas begitu mencolok. Kekhawatiran para ahli geologi mengenai patahan San Andreas dapat diringkas dalam statistik yang mengkhawatirkan. Mayoritas besar penduduk California tinggal di wilayah dekat patahan ini, termasuk warga Los Angeles, San Francisco, San Bernardino, San Jose, Santa Barbara, dan kota-kota lain. Di beberapa tempat, kota-kota dibangun di atas patahan, seperti sistem transportasi cepat wilayah Teluk San Francisco, yang melintasi terowongan langsung di atas patahan. Setiap gempa bumi yang berasal dari retakan San Andreas memiliki kekuatan yang sangat merusak. Contohnya adalah gempa bumi tahun 1994 di Northridge, dipicu oleh cacat sekunder yang sama. Gempanya melanda San Fernando Valley pada pukul 4.30 pagi, dengan magnitudo 6,7 pada skala Richter. Kejadian ini menyebabkan runtuhnya bangunan, menewaskan 57 orang, dan menimbulkan kerugian sekitar 200 miliar. Itu menakutkan, bukan? Tapi ketahuilah bahwa gempa bumi Northridge hanyalah goncangan kecil dibandingkan dengan apa yang patahan San Andreas bisa sebabkan. Sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk berlangganan saluran Curiosidade Insana. Dengan mengklik lonceng, Anda akan membantu kami untuk menghasilkan konten berkualitas yang lebih baik. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang dampak nyata dari keretakan San Andreas, perlu melihat kembali ke masa lalu dan mengamati salah satu bencana alam terburuk dalam sejarah Amerika Serikat. Gempa bumi besar San Francisco tahun 1906 memperlihatkan dengan mengerikan kekuatan penghancur retakan geologi ini. Pada tanggal 18 April tahun itu, gempa bumi dahsyat melanda kota itu pada pukul 5 pagi. Pada tengah malam, gempa bumi berkekuatan 7,9 skala Richter mengguncang San Francisco. Gempa itu berlangsung selama 48 detik, menyebabkan kerusakan luas dan kebakaran yang merajalela selama beberapa hari. Dampaknya benar-benar bencana, dengan lebih dari 80% kota hancur, meninggalkan ratusan ribu orang tanpa tempat tinggal. Diperkirakan sekitar 3.000 orang tewas, dengan laporan yang menunjukkan angka yang lebih tinggi. Kerugian ekonomi signifikan, dengan perkiraan berkisar antara 350 juta dan 500 juta pada tahun 2006, setara dengan lebih dari 13 miliar dolar saat ini. Pertanyaan utamanya adalah, bagaimana kita dapat memastikannya, meskipun telah menjadi wilayah yang rentan terhadap berbagai bencana di masa lalu? Gempa bumi yang akan terjadi di wilayah pada pukul 00.09. Sesar San Andreas adalah nama yang dikenal bagi orang Amerika yang khawatir tentang bencana, sebagian karena dramatisasi dalam industri film. Namun, kenyataannya sama mengesankan. Sesar gempa ini meninggalkan jejak kehancuran, mulai dari gempa bumi San Francisco pada tahun 1906 hingga gempa bumi di selatan California pada tahun 1857. Ilmuwan memperingatkan bahwa, meskipun ketenangan yang relatif abad ke-21, ada prediksi bahwa gempa bumi besar akan terjadi di jalur sesar dalam 50 tahun ke depan. Memprediksi gempa bumi masih merupakan tantangan. Namun sebuah studi terbaru di Frontiers in Earth Science menunjukkan bahwa sebagian dari sesar tersebut mungkin sedang bersiap untuk peristiwa penting. Teks telah direvisi untuk kejelasan dan kelancaran. Berikut adalah versi yang diperbaiki. Kertas tersebut membahas isu-isu mendasar seputar deteksi tahapan persiapan gempa besar dan kejadian umumnya.
Studi tersebut berfokus pada bagian dari sesar dekat Parkfield, sebuah kota kecil di pusat California dengan populasi sedikit lebih dari 20-an. Di daerah yang dinamis secara seismik ini, terdapat perilaku unik dari kesalahan geologi, maju pada kecepatan 1,4 inci per tahun di utara Parkfield, sementara tetap diam di selatan. Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) mengidentifikasi area ini sebagai zona transisi antara bagian yang maju dan diam dari kesalahan. Secara historis, gempa bumi di wilayah ini biasanya terjadi setiap 22 tahun. Namun gempa terakhir terjadi pada tahun 2004, 14 tahun lebih cepat dari yang diharapkan. Dengan kesempatan itu, para ilmuwan dapat mengumpulkan data berharga tentang fisika dan dampak gempa bumi yang dipicu oleh longsor dalam skala global. Pemimpin studi terbaru, Luca Malaganini, mengatakan bahwa wilayah tersebut saat ini memasuki akhir dari fase tenangnya. Malaganini menekankan pentingnya mitigasi gelombang suara, menunjukkan pola yang berbeda selama gempa bumi tahun 2004. Akumulasi stres menyebabkan pembentukan retakan yang memengaruhi permeabilitas dan perilaku gelombang dengan frekuensi berbeda. Secara mengejutkan, kesamaan dalam daerah tersebut diamati selama tahun 2021, di mana redaman gelombang frekuensi tinggi berkurang 6 minggu sebelum gempa bumi. Meskipun kesalahan di dekat Parkfield sebelumnya telah menyebabkan gempa bumi, Malaganini memperingatkan bahwa letusan gunung berapi kemungkinan akan terjadi dalam waktu dekat. Namun, penting untuk menyebutkan bahwa, dalam perspektif geologi, waktu dekat dapat bertahan selama periode mulai dari saat ini hingga 100.000 tahun ke depan. Bukti-bukti apalagi yang menguatkan ancaman yang ditimbulkan oleh sesar selatan San Andreas? Pada tahun 2006, geofisikawan Yuri Fialko dari Institut Scripps Oceanography melakukan studi yang menimbulkan kekhawatiran di komunitas ilmiah. Setelah secara teliti menganalisis data yang terkumpul selama beberapa dekade, Fialko dan timnya menemukan sesuatu yang mengkhawatirkan. Segmen selatan patahan San Andreas berada di ambang level stres kritis, menunjukkan kemungkinan terjadinya ruptur katastrofik dengan magnitudo 7. Penemuan ini memiliki implikasi yang mengkhawatirkan. Daerah di sekitar Los Angeles, sebuah kawasan metropolitan yang luas tempat tinggal jutaan orang, terletak di atas bom waktu seismik ini. Bagian selatan dari sesar itu mencakup San Bernardino, Riverside, dan Imperial Counties di California, serta wilayah perbatasan dengan Meksiko, belum mengalami pelepasan tegangan tektonik besar dalam lebih dari 3 abad terakhir, sementara tekanan yang persisten dari lempeng Pasifik dan Amerika Utara terus berlanjut, mengakumulasi gaya yang sangat besar secara konstan, menarik melebihi batasnya. Setiap tahun yang berlalu, risiko terjadinya pemutusan katastrofik semakin meningkat. Penelitian Bianco menggambarkan skenario kelam tentang kehancuran yang mungkin terjadi. Gempa bumi besar di sepanjang patahan San Andreas Selatan akan mengakibatkan kerusakan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam era modern. Bangunan-bangunan kuno tidak mampu menahan getaran intens seperti itu, bisa roboh seperti kartu-kartu. Pendinginan tanah di wilayah pantai memiliki potensi untuk mengguncangkan seluruh lingkungan. Selain dampak yang terjadi secara langsung, gelombang kejutan dapat menyebar dan mengguncang fondasi infrastruktur kritis setempat. Jalan-jalan utama transportasi penting bisa terganggu, mengganggu pasokan dan operasi tanggap darurat. Penggunaan teknik geodesi canggih berbasis satelit seperti GPS dan INSAR memungkinkan para ilmuwan untuk mengukur dengan tepat deformasi gradual dan pergeseran permukaan bumi di sekitar patahan San Andreas. Data yang diperoleh mengkonfirmasi bahwa segmen selatan sedang mengalami deformasi cepat akibat akumulasi tegangan. Studi tersebut menunjukkan bahwa Samudera Pasifik dan dataran Amerika Utara bergerak ke arah satu sama lain dengan laju sekitar 35-40 mm per tahun. Dalam situasi yang mengkhawatirkan ini, sangat penting untuk segera melakukan upaya persiapan dan mitigasi. Komunitas ilmiah telah mengeluarkan peringatan, dan sekarang tanggung jawab dari pihak berwenang setempat, layanan darurat, dan masyarakat umum untuk bertindak sesuai dengan peringatan tersebut dan mengadopsi langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi nyawa dan mengurangi risiko kerugian yang fatal. Sekarang giliranmu. Apa pendapatmu tentang gempa bumi berikutnya di patahan San Andreas? Adakah wilayah yang menurutmu lebih rentan terhadap gempa bumi mendadak? Bagikan pendapatmu di komentar dan tonton video berikutnya yang menunjukkan mengapa bencana baru di patahan Madrid
bisa berdampak pada pusat Amerika Serikat. Terima kasih telah menonton.